Ini adalah engine 11 liter Volvo Group, 6 silinder dengan volume silinder 11.000 cm3 atau 11 liter. Mari lihat bagian dalam engine dan amati komponen di dalamnya. Engine diesel adalah unit pembakaran dengan prinsip yaitu pembakaran bahan bakar diesel dengan cepat dalam ruang tertutup di atas piston. Pembakaran ini akan meningkatkan suhu secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan yang mendorong piston turun sehingga menghasilkan daya yang besar. Daya ini yang kita butuhkan. Daya ini yang menggerakkan truk, kapal, atau mesin. Namun piston hanya bergerak naik dan turun di dalam silinder. Kita harus mengubah gerak vertikal ini menjadi gerak putar. Untuk memperoleh gerak putar, maka digunakan connecting rod dan crankshaft. Engine kita adalah engine diesel 4 langkah. Dengan kata lain, proses yang terjadi di dalam silinder terjadi dalam 4 tahap. Mari kita amati cara kerja engine sesuai dengan prinsip 4 langkah. Diawali dari penjelasan tentang langkah. Mudah saja. Jarak gerak piston dari satu titik mati ke titik mati lain disebut langkah. Dan titik mati adalah posisi di mana piston mulai bergerak naik atau turun di dalam silinder. Ini adalah satu langkah saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dan ini langkah berikutnya saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Diperlukan 4 gerak langkah piston seperti ini untuk menyelesaikan siklus kerja di tiap silinder. Selain itu, untuk menyalakan pembakaran, tiap proses pembakaran diperlukan hal berikut: bahan bakar, oksigen, dan panas. Hal ini juga berlaku pada engine. Langkah pertama pada langkah isap melibatkan suplai udara atau intinya oksigen. Piston bergerak turun dan katup intake di kepala silinder akan terbuka. Udara didorong masuk ke dalam silinder. Proses pengisian silinder ini terjadi selama piston bergerak turun ke titik mati bawah. Saat piston sampai di TMB dan bergerak naik kembali, maka terjadi langkah kedua pada engine yang disebut dengan langkah kompresi. Katup intake akan tertutup dan udara terperangkap di dalam silinder. Udara kemudian dimampatkan oleh piston sehingga suhu udara meningkat. Saat langkah pada engine ini hampir selesai, suhu akan meningkat antara 700 dan 900 derajat Celcius, cukup untuk menyalakan bahan bakar diesel. Saat piston mencapai TMA selama langkah kompresi, bahan bakar yang telah dikabutkan disemprotkan melalui injektor dan pembakaran akan terjadi setelah sekitar 1/2000 detik. Suhu dan tekanan di atas piston kini meningkat signifikan. Piston berbalik dari TMA dan turun dengan gaya yang sangat besar. Gaya ini ditransfer ke crankshaft melalui connecting rod. Langkah ketiga disebut langkah kerja atau langkah ekspansi, karena merupakan tugas terakhir dalam silinder. Semua sisa gas yang terbakar, dengan kata lain gas buang, akan dikeluarkan dari silinder. Inilah yang terjadi saat langkah keempat, yaitu langkah buang. Piston bergerak naik lagi dan mengeluarkan gas buang melalui katup gas buang yang terbuka dan mengarah menuju sistem gas buang. Saat piston mencapai TMA, siklus akan dimulai kembali. Masuk membawa udara bersih saat langkah pertama. Memampatkan udara saat langkah kedua. Menginjeksikan bahan bakar di akhir langkah. Menggerakkan engine saat langkah ketiga, dan mengeluarkan gas buang saat langkah keempat.
Deskripsi ini hanya menunjukkan proses di satu silinder. Apa yang terjadi jika engine memiliki 6 silinder seperti engine kita? Jadi, secara garis besar, siklus yang sama pun terjadi di semua silinder. Langkah ekspansi dari silinder saling beriringan dalam urutan yang telah ditentukan. Kami menyebutnya urutan penyalaan. Piston di silinder pertama dan keenam naik dan turun secara bersamaan. Begitu pula piston di silinder kedua dan kelima. Hal yang sama juga berlaku pada piston di silinder ketiga dan keempat. Desain crankshaft menentukan gerak piston tersebut. Kami akan memperlambat engine untuk menunjukkan urutan penyalaan. Mari kita mulai dari silinder pertama dilihat dari depan, disebut sebagai silinder 1. Penyalaan. Lalu silinder kelima, lalu ketiga, keenam, kedua, dan keempat. Lihat beberapa putaran crankshaft untuk mengamatinya. Katup harus membuka dan menutup di saat yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memberikan performa luar biasa pada engine dan membuat gas buang sebersih mungkin. Semua komponen yang terkait dengan katup secara keseluruhan disebut mekanisme katup. Camshaft adalah komponen penting. Cam lobe pada camshaft mengangkat rocker arm, dan gerakan ini diteruskan melalui yoke katup ke katup yang membuat katup terbuka. Kuatnya pegas katup membantu menutup katup. Pada engine ini, camshaft juga mengontrol injektor pompa tekanan tinggi di sistem bahan bakar. Camshaft digerakkan oleh crankshaft melalui roda gigi yang terletak di sisi belakang engine. Perangkat yang berisi roda gigi disebut sebagai mekanisme engine timing. Mekanisme timing tertutup di dalam penutup timing gear. Camshaft digerakkan oleh crankshaft via dua roda gigi idle di sini. Namun camshaft bukanlah satu-satunya komponen yang digerakkan oleh timing gear. Beberapa engine dilengkapi dengan unit power take-off atau PTO opsional yang digerakkan oleh roda gigi idle ganda ini untuk camshaft. Terdapat roda gigi idle ketiga yang menggerakkan kompresor untuk sistem pengereman dan pompa untuk sistem power steering dan pompa pengumpan bahan bakar. Pompa oli untuk sistem pelumasan engine digerakkan langsung oleh roda gigi crankshaft. Untuk meningkatkan efisiensi, engine ini dilengkapi kompresor turbo melalui proses supercharging, yakni pemampatan udara masukan. Di satu sisi, energi dari gas buang menggerakkan turbo. Di sisi lain, energi ini digunakan untuk memasukkan lebih banyak udara ke silinder. Kini, mari kita lihat sistem pelumasan. Tentu saja, semua komponen yang bergerak di dalam engine perlu pelumasan. Pompa oli mengambil oli dari karter oli dan mengarahkannya ke sistem pelumasan engine. Pertama, melalui filter oli dan pendingin oli ke saluran oli utama yang menembus di sepanjang blok silinder. Oli kemudian diarahkan dari saluran oli utama ini menuju saluran kebantalan utama dan kebantalan piston melalui saluran yang ada di crankshaft.
Dua bantalan timing gear dilumasi dengan pelumasan bertekanan. Semua roda gigi dan mekanisme timing juga dilumasi dengan pelumasan percikan. Sistem katup dan camshaft dilumasi melalui saluran yang menembus poros rocker arm. Oli memiliki beberapa tugas selain pelumasan. Salah satunya adalah membuang panas dari komponen engine. Contohnya, piston akan menjadi sangat panas saat engine dioperasikan pada beban berat, jadi harus didinginkan oleh oli. Engine ini dilengkapi saluran oli untuk pendinginan piston yang menembus di sepanjang blok silinder dari titik oli disemprotkan di bawah piston melalui nozzle. Oli akan menyerap panas, yang kemudian didinginkan oleh pendingin oli. Meski demikian, sistem pendinginlah yang mengatasi sebagian besar panas pada engine. Ada ruang untuk cairan pendingin di sekitar titik terjadinya proses pembakaran. Ruang ini disebut sebagai water jacket dan ada di sekitar silinder dan di kepala silinder. Water jacket dihubungkan ke radiator dan pompa cairan pendingin melakukan sirkulasi di dalam sistem. Sistem bahan bakar diproduksi dengan ketepatan yang sangat tinggi agar berfungsi baik. Sistem ini menginjeksikan jumlah bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, benar. Pada akhir langkah kompresi, bahan bakar harus disemprotkan oleh injektor dengan tekanan tinggi untuk mengabutkannya di udara panas. Engine diesel modern menggunakan sistem bahan bakar common rail. Mari amati lebih dekat terkait cara kerja sistem common rail dasar. Berikut adalah komponen-komponen sistem ini: tangki bahan bakar, pra-filter, pompa bahan bakar, pompa pengumpan dan pompa tekanan tinggi, filter bahan bakar utama, common rail, dan injektor. Bahan bakar diambil oleh pompa pengumpan dari unit tangki, naik melalui pra-filter dan pemisah air untuk memisahkan air dari bahan bakar, lalu ke pompa bahan bakar. Ada pompa pengumpan dalam pompa bahan bakar yang memberi tekanan rendah pada bahan bakar dan mengarahkannya ke filter utama. Di sini bahan bakar disaring, lalu bahan bakar bersih masuk kembali ke saluran masuk pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar menciptakan tekanan tinggi yang mendorong bahan bakar menuju common rail dan ke injektor. Injeksi bahan bakar dilakukan oleh injektor, satu untuk setiap silinder pada tekanan tinggi. Waktu injeksi dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dikontrol oleh engine control module sesuai dengan urutan penyalaan 1, 4, 2, 6, 3, 5. Semua sistem bahan bakar juga perlu saluran balik ke tangki. Saluran ini berfungsi mengembalikan bahan bakar ke tangki jika ada tekanan berlebih dan kebocoran. Jika kita amati engine 11 liter ini, ada sistem common rail dengan setelan yang sedikit berbeda. 3 injektor dilengkapi unit pompa yang digerakkan camshaft, bukannya pompa tekanan tinggi. Selain menginjeksikan bahan bakar ke silinder, injektor juga mengandung elemen pompa terpisah yang menyuplai bahan bakar bertekanan ke common rail. 3 injektor lainnya hanya memiliki satu tugas, menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder. Pompa pengumpan ada di bagian bawah. Tekanan dari pompa pengumpan tidak terlalu tinggi, sekitar 5 bar atau 500 kilopascal.
Namun tekanan common rail sekitar 350 sampai 2400 bar. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke engine harus tepat dan sesuai dengan putaran serta beban engine. Selain itu, masing-masing injeksi memerlukan jumlah bahan bakar yang berbeda untuk memperoleh pembakaran optimal. Sistem bahan bakar common rail memiliki keunggulan sebagai berikut. Tekanan bahan bakar tidak tergantung pada putaran dan beban engine, sehingga kontrol volume injeksi, waktu, dan urutan injeksi lebih fleksibel. Tekanan injeksi tinggi dan distribusi bahan bakar yang baik juga bisa diperoleh pada putaran dan beban engine rendah. Kemampuan dalam memberikan injeksi yang lebih kecil dan rapat, sehingga menghasilkan emisi gas buang dan level kebisingan yang minim. Sistem bahan bakar, termasuk kuantitas dan waktu injeksi, dikontrol secara elektronik. Sistem ini disebut EMS, kepanjangan dari Engine Management System. Bagian pusat sistem, yaitu Engine Control Module atau ECM, yang berisi perangkat lunak unik untuk engine dan pemasangan tertentu. Engine Control Module memerlukan informasi secara terus-menerus dari beberapa sensor pada engine. Misalnya suhu cairan pendingin atau putaran roda gila. ECM juga memerlukan informasi dari kendaraan atau mesin, seperti permintaan penyalaan dan penghentian engine atau posisi pedal akselerasi untuk mengontrol jumlah bahan bakar dan waktu injeksi. Engine Control Module juga berisi perangkat lunak Engine Protection yang melindungi engine dari kerusakan. Jika terjadi kondisi yang parah, performa engine sementara dibatasi untuk melindungi driveline. Penting untuk dipahami bahwa gas buang engine pembakaran internal seperti engine diesel mengandung gas dan partikel beracun. Pada semua engine yang diproduksi oleh Volvo Group, zat beracun sudah dikurangi oleh perangkat keras serta pengoptimalan perangkat lunak. Ketatnya peraturan emisi di berbagai negara memerlukan peralatan after treatment, seperti Selective Catalytic Reduction atau SCR, dan sirkulasi ulang gas buang atau EGR.